Halo guys, aku Tepon absen 21. Aku berasal dari kelompok yang mengisahkan tentang pemberontakan Andi Aziz di Makassar. So, kalian jadi pengen tahu ceritanya kan? Pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri loh guys. Aku ditemani oleh teman-temanku. Salah satu dan salah duanya adalah Febo absen 10, Olive absen 16, dan Ocha absen 29. So, jadi penasaran kan? Mari kita saksikan. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan tim sejarah saya akan menceritakan kepada kalian sebuah pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Tahukah kalian, setelah Indonesia resmi merdeka tanggal 17 Agustus 1945, ternyata masih banyak pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Salah satu pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 5 April 1950 di kota Makassar. Kota Makassar, kota yang terkenal akan kuliner khasnya yaitu soto Makassar, ternyata pernah menjadi salah satu kota yang menjadi tempat terjadinya suatu pemberontakan. Mau tahu bagaimana kronologi kisahnya? Silakan simak video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hari ini Bu mau tanya, menurut kalian pemberontakan itu apa? Menurut Evan itu nggak nurut, Bu. Iya, benar. Tapi lebih tepatnya itu gimana? Lebih tepatnya itu kalau menurut Ocha gak mau patuh sama aturan, Bu. Betul banget. Jadi bisa disimpulkan pemberontakan itu adalah tindakan yang menolak otoritas karena merasa otoritas yang ada itu tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat. Menurut kalian nih, kenapa bisa terjadi pemberontakan? Karena merasa peraturan ada tidak adil, Bu. Sepertinya karena mereka ingin membuat kelompok masyarakat yang sesuai dengan kehendak mereka, Bu. Pinter. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu pemberontakan Andi Aziz. Ada yang tahu nggak ceritanya? Nggak pernah dengar Evan, Bu. Kalau Ocha tahunya itu gerakan 30 SPKI, Bu. Karena kejadiannya sudah difilmkan dan juga saya sudah nonton. Gerakan 30 September PKI atau biasa kita singkat G30 SPKI adalah salah satu pemberontakan yang pernah terjadi di Madiun dan dilakukan oleh anggota PKI. Karena PKI menuntut Indonesia merubah ideologinya menjadi ideologi komunis. Nah, kalau pemberontakan yang ini tuh beda, Nana. Karena pemberontakan ini dikepalai langsung oleh TNI yang namanya adalah judul dari pemberontakan ini, yaitu Andi Aziz sendiri. Wah, sepertinya pemberontakan ini gencar sekali ya. Sepertinya iya. Bayangkan saja jika TNI sendiri yang memimpin sebuah pemberontakan. Kan pasti menjadi peperangan yang panjang tuh, Bu. Bagus jika keinginan tahuan kalian sebesar ini. Sebenarnya pemberontakan ini itu tidak semenyeramkan yang kalian pikirkan. Kalian mau tahu nggak ceritanya? Mau, Bu. Mau, Bu, mau. Baiklah, jadi ceritanya tuh gini. Andi Aziz merupakan mantan perwira KNIL atau Continental Netherlands English Legion di Makassar dan baru diterima masuk ke dalam APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat pada tanggal 30 Maret 1950.
Dan kurang dari 1 minggu setelah dia bergabung, yaitu tepatnya tanggal 5 April 1950, Andi Aziz melakukan pemberontakan. Pemberontakan Andi Aziz dilatar belakangi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah sikap Andi Aziz yang ingin mempertahankan NIT. Dan yang kedua, adanya tuntutan agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan NIT. Karena menurut Andi Aziz, pemerintah adalah dalang dari gangguan keamanan di NIT. Dan yang ketiga, adanya penentangan atas masuknya TNI ke dalam APRIS. Sebelum terjadinya pemberontakan Andi Aziz, telah terjadi konflik di Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat yang pro-federal dan anti-federal. Sehingga pada 5 April 1950, pemerintah Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi, kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Akhirnya, masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komandan Andi Aziz dan membentuk pasukan bebas. Kronologinya seperti ini, yaitu pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Aziz mulai melakukan penyerangan. Mereka menyerang markas APRIS dan menduduki objek-objek penting seperti lapangan terbang dan kantor telekomunikasi. Andi Aziz dan pasukannya juga menyerang markas TNI yang ada di Makassar dan menduduki tempat-tempat penting. Bahkan mereka juga melawan Letnan Kolonel E.J. Mokoginata, yaitu seorang panglima teritorium Indonesia Timur. Mengetahui adanya pemberontakan, pemerintah RIS terpaksa menghadapi pemberontakan dengan kekuatan senjata. 3 hari kemudian, yaitu tanggal 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum agar Andi Aziz melaporkan diri ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam. Selain itu, Andi Aziz juga diminta untuk menyerahkan senjata beserta menarik pasukannya dan diminta untuk membebaskan para sandera. Nyatanya, ultimatum tersebut tidak dipenuhi oleh Andi Aziz. Untuk itu, pemerintah Indonesia pun mengirimkan pasukan APRIS ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang, dibantu oleh para perwira komandan pasukan. Karena merasa terdesak, pada 15 April 1950, Andi Aziz menyerah dan berangkat ke Jakarta. Dengan penyerahan dirinya ini, maka NIT dibubarkan dan melebur menjadi satu ke dalam NKRI. Pada 26 April 1950, anggota ekspedisi pimpinan Kolonel Alex Kawilarang mendarat di Sulawesi Selatan. Anggota KNI LKL memprovokasi dan memancing emosi, sehingga menimbulkan perang antara pasukan KNI LKL dan APRIS. Dalam waktu singkat, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Setelah beberapa bulan, tepatnya pada 5 Agustus 1950, pasukan Andi Aziz secara tiba-tiba mengepung markas staf Brigade 10 Garuda Mataram di Makassar. Namun, pengepungan itu tidak berlangsung lama. Pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan pemberontakan tersebut. Pada 8 Agustus 1950, KNI LKL meminta berunding dengan TNI dengan perwakilan Kolonel Alex Kawilarang dari pihak pemerintah RI dan Mayor Jenderal Kevlar dari pihak KNIL. Hasil dari perundingan tersebut menyatakan yang pertama, penghentian tembak-menembak, dan yang kedua, KNI LKL harus meninggalkan Makassar dan senjatanya dalam waktu 2 hari. Sebenarnya Andi Aziz adalah orang yang baik, yang merupakan pemberontak yang tidak pernah menyakiti dan membunuh orang-orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia juga seorang militer sejati yang mencoba mempertahankan kesatuan negara RI pada masa itu. Dalam kesehariannya, Andi Aziz cukup dipandang dan dihargai oleh masyarakat suku Bugis Makassar yang tinggal di Tanjung Priok, Jakarta. Ia juga dikenal sebagai orang yang murah hati dan suka menolong. Andi Aziz patut kita jadikan sebagai bahan pembelajaran bahwa kita selama hidup di dunia ini jangan terlalu percaya terhadap apa yang orang lain katakan. Percayalah pada hati nurani. Oh, jadi begitu, Bu.
Tapi mengapa Andi Aziz menolak negara Indonesia Timur tergabung dalam NKRI? Bukannya bagus jika NIT bergabung dengan NKRI. Dengan bergabung kan mereka bisa membuat negaranya jadi lebih kuat dan militernya juga kekuatannya terjamin seperti itu. Iya Bu, benar. Mengapa mereka tidak bersatu saja? Bukannya NIT juga sama-sama berada di wilayah Indonesia, Bu? Perlu kalian ketahui, sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, Indonesia itu masih terbentuk dalam kelompok-kelompok yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan saat kependudukan Belanda, Belanda itu memporak-porandakan kelompok-kelompok pribumi dan menggolongkannya berdasarkan letak mereka tinggal. Jadi di mana sekelompok masyarakat itu tinggal, disitulah pemimpinnya berkuasa. Pemimpinnya akan mengatur warganya dan hanya menaati peraturan dari Ratu Belanda saja. Jadi seperti ini Bu, mereka yang tinggal di Pulau Jawa adalah rakyat Jawa, lalu yang tinggal di Kalimantan merupakan orang Kalimantan. Seperti itu. Benar sekali. Nah, salah satu bagian timur Indonesia mendirikan pemerintahannya sendiri, yaitu Negara Indonesia Timur, atau bisa disingkat NIT. Dan di sanalah rakyatnya hanya mendengarkan pemimpin dari NIT saja, tidak berfokus pada pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan pemimpinnya menjalankan pemerintahannya dari Ratu Belanda. Kalau begitu, berarti NIT pada zaman dulu adalah negara yang dapat membentuk konfederasi sendiri. Sehingga jika NIT masuk ke dalam NKRI, maka kedaulatannya seolah hilang dan harus mematuhi pemerintahan pusat di NKRI. Kurang lebih seperti itu kondisinya. Bu, dari cerita tadi dijelaskan kalau Andi Aziz itu sebenarnya baik. Terus kenapa melakukan pemberontakan? Andi Aziz memang sebenarnya orang yang baik, namun Andi Aziz itu adalah korban propaganda Belanda. Kenapa bisa dipropaganda oleh Belanda? Karena Andi Aziz itu termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang buta akan politik, sehingga sekali dipropaganda oleh Belanda, ia percaya-percaya saja. Oh, jadi begitu Bu. Anak-anak, waktunya udah habis, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, oke? Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Berdasarkan ilustrasi yang dinarasikan di atas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain. Tujuan pemberontakan Andi Aziz hanya untuk mempertahankan NIT atau Negara Indonesia Timur agar tetap berdiri sendiri dan tidak bergabung dalam NKRI. Karena dalam aksinya Andi Aziz tidak bergerak sendiri, tetapi dia juga dibantu oleh Sultan Hamid II yang juga berperan dalam pemberontakan aparat dan campur tangan Belanda. Yang kedua, setelah diusut, pemberontakan ini didalangi oleh Dr. Suwokil yang juga merupakan dalang dalam pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Yang ketiga, Andi Aziz berhasil ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Yang terakhir, pada kala itu pemberontakan Andi Aziz sangat berdampak bagi pembentukan nasib negara Indonesia Timur itu sendiri. Apalagi dampak itu juga sangat dirasakan oleh pejabat yang menjabat di NIT pada kala itu. Beberapa dampak itu diantaranya, yang pertama, Insinyur P.D. Diapri, Perdana Menteri NIT kala itu, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemberontakan Andi Aziz. Yang kedua, Insinyur Putu Hena diangkat menggantikan Insinyur Diapri. Ia merupakan tokoh yang pro-republik. Yang ketiga, Sukawati, wali negara NIT, pada tanggal 21 April 1950 mengumumkan jika NIT bersedia untuk bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami tentang pemberontakan Andi Aziz. Semoga teman-teman yang menonton dapat mengambil hikmah dari cerita ini dan juga semoga video ini menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalian semua. Terima kasih.